Pernah nggak sih kamu kepikiran, udah kerja banting tulang nabung terus selama 10 tahun, pas dilihat lagi kok rasanya hidup gini-gini aja ya? Malah kayak makin berat, ternyata mungkin kita lagi kejebak sama pertanyaan ini. Kalau gaji UMR disimpan 10 tahun, sisa berapa sih nilainya? Oke, kita bedah ya. Misal nih, kamu berhasil nabung, katakanlah 100 juta selama 10 tahun. Secara nominal di buku tabungan kamu angkanya ya tetap 100 juta. Nggak berkurang sepeser pun. Tapi, pertanyaannya apakah nilai uang itu masih sama? Jawabannya jelas nggak. Ada musuh tak terlihat yang namanya inflasi. Rata-rata inflasi di Indonesia itu sekitar 3-5% setiap tahunnya. Kelihatannya kecil ya, tapi ini kayak rayap yang makanin pondasi rumah kamu pelan-pelan. Nggak kerasa, tapi tiba-tiba ambruk. Coba kita hitung kasar, dengan inflasi rata-rata aja dalam 10 tahun, nilai atau daya beli uang kamu itu bisa tergerus sekitar 30-40%. Jadi 100 juta yang kamu kumpulin dengan susah payah itu, daya belinya cuma setara 60 atau 70 juta di masa sekarang. Uang 1 juta hari ini, buat beli barang A, B, dan C, 10 tahun lagi mungkin cuma cukup buat beli barang A. Nyesek kan? Inilah kenapa banyak dari kita yang merasa stagnan. Kita merasa udah kerja lebih lama, udah lebih senior, gaji juga mungkin naik dikit-dikit. Tapi kok rasanya harga-harga naiknya lebih cepat dari kenaikan gaji kita? Ayam geprek yang dulu 10.000 sekarang 18.000. Ongkos ojek yang dulu 8.000 sekarang 15.000. Rasanya kayak lari di treadmill, lari terus tapi nggak kemana-mana. Menabung itu penting, jangan salah. Itu pondasi keuangan yang wajib. Tapi menabung saja itu bukan solusi untuk jangka panjang. Uang yang cuma diam di tabungan, itu pasti akan kalah sama waktu. Nilainya akan terus digerogoti inflasi. Jadi masalah utamanya seringkali bukan karena gaji kita yang terlalu kecil, tapi karena kita nggak punya strategi buat menjaga nilai uang yang udah kita dapatkan dengan susah payah. Kita cuma fokus ngumpulin tapi lupa buat menumbuhkan. Uang kamu itu perlu bekerja juga, sama seperti kamu. Uang itu perlu tumbuh, minimal banget tumbuhnya harus di atas angka inflasi. Kalau inflasi 5%, ya uang kamu harus tumbuh minimal 6% atau 7% setahun. Cuma buat impas dan sedikit untung. Gimana caranya? Ya dengan investasi. Bisa ke reksadana, saham, properti, emas, atau instrumen lain yang kamu pahami. Jangan takut sama kata investasi. Sekarang udah banyak banget pilihan yang ramah buat pemula. Ingat, bekerja keras saja itu nggak cukup di zaman sekarang. Kita juga harus kerja cerdas dalam mengelola hasilnya. Keputusan finansial yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun itu, bakal nentuin banget gimana kondisi hidup kamu 10 atau 20 tahun ke depan. Jadi jangan biarkan kerja kerasmu selama bertahun-tahun sia-sia. Cuman karena uangnya kamu biarin tidur. Bangunkan uangmu,